Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, hari ini eh, mata kuliah kita akan membahas tentang pencarian terbimbing. Oke, nah apa sih pencarian terbimbing itu? Ya, oke. Nah, biasanya untuk pencarian terbimbing biasanya itu tidak efisien ya, atau biasa disebut juga dengan pencarian buta atau blind search. Nah, untuk waktu akses dan memori yang dibutuhkan pun cukup besar. Ya. Terus perlu ditambahkannya informasi pada domain yang bersangkutan. Nah, untuk pencarian terbimbing ini ya ada metodenya ya. Yang pertama itu namanya generate and test, di mana ini metode yang paling sederhana dalam pencarian terbimbing ya, untuk generate and test. Nah, penggabungan dari DFS dengan backtracking atau pencarian mundur ya. Nah, ini harus dibagikan secara lengkap sebelum dilakukan adanya pengujian. Nah, untuk algoritma dari generate and test, ini yang pertama adalah bangkitkan kemungkinan solusi, terus uji apakah kemungkinan solusi tersebut merupakan solusi yang bisa diterima sesuai dengan kriteria yang diberikan ya. Terus jika solusi yang sesungguhnya sudah ditemukan, maka hentikan pencariannya. Nah, jika kemungkinan solusi tersebut bukan solusi sesungguhnya, maka ulangi langkah yang di awal. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Jika diketahui keadaan awalnya adalah A, itu titik A ya, atau node A, dan tujuannya adalah Z ya. Nah, terapkan algoritma generate and test untuk mencari jumlah bobot yang terkecil ya. Jadi setiap uh, node itu ada nilai bobotnya ya. Seperti ada lihat A ke B itu adalah 4, A ke C itu adalah 5. Nah, itu adalah nilai bobot ya. Yang digunakan untuk menelusuri keadaan awal sampai tujuan berdasarkan graf keadaan berikut. Jadi, nah, menurut kalian di sini yang paling bobot terkecil adalah jalur apa aja ya? Oke, kita lihat. Nah, penyelesaiannya ini ada 4 kemungkinan solusi dari graf ini tadi ya. Yang pertama adalah A B D E G Z ya. A B D E G Z, terus ada A B D E G H Z, A C E G Z, A C E G H Z. Nah, kita akan menguji keempat kemungkinan solusi tersebut ya. Oke. Nah, yang pertama ini kita mulai dari A B D E G Z. Nah, maka jumlah bobot kita jumlahkan ya. A ke B berapa, B ke D berapa, T ke E ke G, sampai E ke Z ya titiknya. Nah, ini nilainya berapa? 24 ya. Oke. Solusi pertama ini adalah nilai 24 karena ini adalah iterasi pertama ya. Jadi ini yang paling pertama. Jadi kita tetap pilih ini. Nah, solusi yang kedua adalah A, B, D, E, G, Z. Nah, kita jumlah totalkan ternyata nilai bobotnya ini lebih besar dari yang bobot pertama, yaitu 25. Tadi adalah 24 ya. Jadi ini kita singkirkan. Nah, sementara masih yang iterasi pertama yang kita pakai. Nah, yang kedua, yang ketiga ya, ini ketiga. Jadi ACGZ pas dihitung ini jumlah bobotnya ternyata lebih kecil dari solusi yang pertama. Maka solusi yang pertama ini kita hapus. Jadi solusi 1 dan 2 sudah hilang. Jadi yang dipakai adalah uh, solusi nomor 3 ya sementara, atau ACEGZ. Nah, kita lihat lagi yang keempat. Kan tadi ada 4 solusi ya. Nah, yang keempat kita hitung ternyata yang 4 ini besar. Jadi yang 4 ini juga nilainya lebih dari 21. Jadi ini adalah solusi yang terakhir ini adalah tidak tidak dipakai karena dia mempunyai nilai bobot yang lebih besar dari solusi ketiga. Jadi yang dipakai adalah solusi yang ACEGZ. Nah, seperti ini ya. Dari tabel, maka yang dipakai adalah solusi akhirnya yang dipakai adalah titik A ke C, ke E, ke G, dan ke Z. Jadi itu adalah nilai bobot yang lebih kecil. Nah, itu adalah generate and test ya. Nah, cara yang kedua, metode yang kedua adalah hill climbing ya. Di mana ini hampir sama dengan generate test, hanya proses pengujiannya dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik ya. Heuristik itu ada tempat kayak pohon bertingkat.
Nah, pembangkitan keadaan berikutnya ini tergantung pada feedback dari peserta pengujian. Nah, terbagi menjadi dua jenis. Simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing ya. Jadi kalau untuk ini kita belajar yang pertama dulu yaitu simple hill climbing. Nah, untuk caranya ini pertama dari keadaan awal lakukan pengujian ya. Nah, jika keadaan awalnya ini merupakan tujuan, nah awalnya tujuan maka hentikan pencarian stop ya. Nah, jika keadaan awal bukan tujuan, jadi lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Sehingga kita mencari operator yang belum pernah digunakan. Nah, jika keadaan yang baru ini merupakan tujuan, maka hentikan pencarian. Jika keadaan baru bukan tujuan dan nilai heuristiknya lebih baik, maka jadikan sebagai keadaan sekarang. Jika keadaan baru bukan tujuan dan nilai heuristiknya lebih baik, maka lanjutkan iterasi berikutnya. Ya. Contohnya begini, ini ada A, B, C, D. Ya. Terapkan algoritma simple hill climbing untuk mencari lintasan dengan jumlah bobot terkecil pada graf keadaan berikut. Ya. Oke. Nah, penyelesaian ya, kita jumlahkan seluruh kemungkinan yang ada. Ya, ada 24 kemungkinan ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 24 kemungkinan dengan nilai bobotnya yang berbeda-beda. Ya. Dari di data di atas kita lihat nilai bobot yang paling kecil adalah poin 12 ya. Nah, itu 12. Tapi ingat kita lihat benar nggak 12. Nah, caranya seperti ini. Jumlah operator itu rumusnya seperti ya. 4 kan ada 4 ya, 4 not tadi ya. Nah, 2 faktorial dikali 4 2 faktorial ya seperti itu. Nah, jadi ada 6 cara atau tukar untuk menukar posisi not 1 2 2 3 3 4 4 1 2 4 seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi solusi sementara A B C D ya 19. Nah, ini kita lihat lintasan pertama adalah BACD. Nah, sementara BACD itu nilainya coba lihat di sini 17 ya. BACD 19. Berarti kita cari yang paling kecil adalah BACD karena ini posisi di pertama. Posisi kedua dia nggak mengaruh ya. Oke. Nah, kita pakai solusi sementara BACD 17. Jadi yang awal kita udah coret 19. Nah, kita lihat 17 ada yang lebih kecil nggak? Ada, ternyata 15. Oke, kita pakai 15 berarti BACD dicoret. Nah, sekarang posisinya sekarang solusinya adalah BCAD 15. Kita lihat lagi. Di bawah itu ada nggak yang lebih 15? Kita lihat BCDA bukan. BCAB bukan. Nah, masuk ke 14. Ya, jadi adalah solusi yang BDAC ya. Nah, kita lihat lagi BDAC ini ada nggak yang lebih kecil? Kita lihat. Ada ternyata 13. Oke. Jadi kita pakai yang 13. Nah, 13 ada nggak? Ada ternyata yang 12. Oke. DBCA. Nah, kita lihat 12 ada nggak? Nggak ada lagi. Berarti solusi yang terkecil adalah DBCA. Seperti itu ya. Jadi pengoperasian untuk steepest hill climbing ya dalam metode pencarian. Nah, ini untuk apa heuristiknya tadi. Oke, sejauh ini nggak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan kalau ada nanti kita bahas di grup saja di WA grup ya atau di Google Classroom. Untuk sementara cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam berkatuh. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih.